Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan. Kali ini muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah PPKN. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, jangan lupa kalian berdoa dulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.1, yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Dan yang kedua adalah KD 4.1, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila. Anak-anak, tentu kalian sudah sering mendengar dan sudah tahu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis dari negara Indonesia. Pancasila ini berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti azas atau prinsip. Artinya Pancasila adalah 5 azas atau 5 prinsip. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Anak-anak, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diamandemen atau dirubah karena di situ memuat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Bunyi dan simbol Pancasila. Sila yang pertama disimbolkan atau dilambangkan dengan gambar bintang dengan warna background hitam. Bintang berwarna keemasan. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Bunyinya adalah persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu makna dari sila Pancasila. Makna sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang berwarna emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam. Bintang warna emas ini dijadikan sebagai simbol sila pertama dalam Pancasila yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning emas bersudut 5. Bintang diartikan sebagai sebuah cahaya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis atau religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ini adalah arti dari bintang emas. Kemudian apa makna dari sila yang pertama ini, anak-anak? Nah, sila yang pertama ini mempunyai makna yang pertama, percaya adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur, tidak bisa hidup seenaknya sendiri.
Dan setiap manusia yang hidup di bumi Indonesia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Artinya mereka harus beragama. Yang kedua, maknanya adalah setiap orang bebas memilih dan memeluk agamanya masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dan dengan aturan dari agamanya tersebut. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada yang boleh mengintimidasi orang yang memeluk agama masing-masing. Setiap orang bebas memilih agama. Kemudian yang ketiga, makna sila yang pertama adalah semua yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Yang keempat adalah toleransi antar umat beragama dan sesama agama. Anak-anak di Indonesia seperti yang kita tahu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Maka kita harus menjaga sikap toleransi, sikap saling menghormati, saling menghargai, baik itu sesama agama maupun dengan umat beragama yang lain. Selanjutnya, makna sila kedua. Apa makna sila kedua, anak-anak? Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Mata rantai ini berbentuk segi 4 yang melambangkan laki-laki. Ada juga mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran ini saling berkaitan, yang artinya melambangkan bahwa hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu tidak dapat dipisahkan, perlu bersatu dan saling membantu, saling tolong menolong agar menjadi kuat seperti rantai. Nah, itu adalah arti dari lambang rantai pada sila kedua. Lalu apa makna sila yang kedua? Yang pertama, setiap manusia itu sama atau setara dan sejajar. Tidak ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Semua kedudukannya sama. Yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Semua pikiran, tindakan kita itu harus sesuai dengan adab atau tata krama. Yang ketiga, makna sila kedua adalah anti penjajahan. Kita tidak mengakui, tidak mau adanya penjajahan di bumi Indonesia ini. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, makna sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sebagai suatu tempat untuk berteduh dan berlindung. Kita tahu pohon beringin ini mempunyai ranting dan daun yang sangat lebat sehingga sangat cocok untuk berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin ini dijadikan sebagai dasar sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin ini menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana dan dilambangkan sebagai negara kesatuan. Artinya bahwa Indonesia itu memiliki bermacam perbedaan, mulai dari budaya, suku, ras, agama, semua berbeda-beda, namun masih dalam kerangka persatuan Indonesia. Lalu makna sila yang ketiga ini adalah yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya negara Indonesia ini adalah berbentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu sudah tidak boleh ditawar-tawar lagi. Yang kedua, makna sila yang ketiga adalah cinta, damai, dan persatuan. Jadi bangsa Indonesia itu mengutamakan perdamaian. Yang ketiga, makna sila yang ketiga adalah tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Artinya kita mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, itulah anak-anak materi kita untuk tema yang ketiga, yaitu makna dari simbol-simbol Pancasila, sila yang pertama sampai sila yang ketiga. Selanjutnya, sebagai tugas mandiri untuk kalian bisa tuliskan masing-masing 5 contoh pengamalan Pancasila sesuai dengan simbolnya pada gambar di bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa cari contoh di lingkungan rumah boleh, di lingkungan masyarakat boleh, di lingkungan sekolah juga boleh. Masing-masing 5 contoh. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak materi sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.